Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semua, kalau Anda buka Facebook, maka yang muncul di halaman pertama adalah tulisan apa yang Anda pikirkan. Sementara moto internal dari YouTube sendiri adalah move fast and break things. Bahasa Indonesianya adalah bergerak cepat dan pecahkan semua. Jadi break things, yaitu memecah semua barang-barang. Nah, apa yang didapat oleh YouTube, Facebook, Mark Zuckerberg? Dia mendapatkan pendapatan yang tinggi, teman-teman. Mendapatkan penghasilan yang tinggi. Kalau Anda tahu, YouTube itu motonya adalah broadcast yourself. Jadi dengan YouTube Anda bisa bebas menyiarkan sendiri rekaman-rekaman Anda yang Anda inginkan. Enak kan? Apa yang dicari oleh YouTube? Dia pendapatan, teman-teman. Kalau Anda makan kacang Garuda sambil nonton bola, itu sesuai dengan moto dari kacang Garuda. Selain ini kacangku, ya, itu juga jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Apa yang diperoleh oleh kacang Garuda Group? Dia bisa memakmurkan 11 keluarganya. Jadi Garuda ini punya saudara sekandung itu 11. Dan dia dapat omset, ya. 3 ya. Kalau Anda naik Fortuner, maka motonya itu adalah the world is mine. Jadi bagi siapa saja yang udah naik di kemudi Fortuner, itu dunia milik saya. Jadi ada imajinasi bahwa naik Fortuner itu menunjukkan kesuksesan, ya kan? Menunjukkan kemakmuran, dan dunia udah saya pegang ya. Apa yang didapat oleh Fortuner? Penghasilan dan laba, teman-teman. BCA itu motonya adalah senantiasa di sisi Anda. Di sisi Anda. Jadi maksudnya itu saya paham. Jadi ketika Bank Danamon ATM-nya mati, ketika bank yang lain ATM-nya mati, semuanya mati karena satelitnya bareng-bareng. Jadi satelitnya itu terganggu, maka semua bank mati. Tapi BCA, ATM saya itu masukin ke mesin ATM BCA masih nyala, teman. Jadi BCA menunjukkan kekuatannya dengan kata-kata selalu di sisi Anda, senantiasa di sisi Anda. Dan sekarang apa yang dia peroleh adalah menguasai nasabah. Jadi dia itu terhitung satunya mungkin ya, bank besar yang levelnya itu hampir sama dengan BRI. Tapi Anda tahu pengorbanannya. Tahun 2000-an itu berapa investasi BCA keluarkan untuk membeli ATM yang sedemikian banyak. Itu BCA.
Apa yang diperoleh dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi adalah ada yang namanya idealisme, ada fakta, ada yang namanya niat hati, ada yang namanya usaha, ada yang namanya casing, ada yang namanya prosesor. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, Anda punya job sebagai teller. Itu tidak boleh saat Anda bertugas wajah Anda berantakan. Walaupun nih di rumah Anda baru bertengkar dengan suami, itu hukumnya tidak boleh ketika dia lagi melayani itu kelihatan Anda lagi pusing gitu. Jadi bekerja frontliner itu dituntut untuk pandai menyimpan perasaannya. Dengan kata lain berbohong lah gitu. Kalau Anda jadi karyawan, itu Anda banyak utang di rumah. Tapi ketika Anda ketemu customer Anda, itu Anda harus menyembunyikan problem yang Anda miliki. Anda lagi capek, itu jangan memperlihatkan ke nasabah Anda. Jadi kembali ke YouTube, kembali ke Facebook, itu kita tidak pernah tahu bagaimana Mark Zuckerberg, ya, pencipta Facebook itu, dia bertahun-tahun berjuang membuat program supaya seperti sekarang ini. Bahkan mungkin para ahli programmer pun belum ada yang bisa menandingi kepintaran Mark Zuckerberg dalam membuat YouTube ini. Walaupun mereka mengklaim saya pinter, saya tahu dan sebagainya. Tapi ada nggak tandingan YouTube? Ada nggak tandingan Facebook? Jadi apa yang sedang mereka susah payah lakukan dan apa yang mereka niatkan itu dengan apa yang muncul di customer mereka itu berbeda kawan, berbeda. Kacang Garuda tidak pernah menyampaikan dulu saya banyak utang ini sebagainya, enggak. Tapi kalau mau nonton bola makanlah kacang Garuda. Jadi ada beda teman, ada beda antara apa yang ada di dalam batin dengan apa yang kita layani ke orang-orang. Itu namanya orang jualan. Nah, kalau dulu bahasa Jawa ada yang namanya ngono yo ngono, ning ojo ngono gitu. Jadi begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Lama saya mikirkan, ini maksudnya apa gitu. Jadi polos itu bagus, tapi di depan publik kita harus pinter-pinternya mengelola diri supaya masih tetap bisa laku gitu, masih tetap bisa laku ya. Ada seorang karyawan, dia percobaan 3 bulan. Nah, pada waktu percobaan itu dia pakai celana panjang. Ini perempuan teman. Dia tidak pakai rok dan itu dibiarkan aja oleh HRD. Baru setelah dia mau tanda tangan kontrak, Mbak, mulai besok di sini aturannya
dilarang pakai celana, makanya rok. Langsung dia keluar. Alasannya, kenapa enggak dari awal saya diberitahu? Jadi ini idealisme yang dipakai, tapi unggah-ungguhnya enggak dipakai. Itu contoh aja. Dan ada beberapa perilaku karyawan yang saya lihat itu dia seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada atasannya bahwa pekerjaannya itu sulit. Jadi setiap kali dia melaporkan minta tanda tangan, itu dia bawa berkas banyak-banyak untuk menceritakan, iki loh, gawean di lapangan itu seperti ini, pekerjaan di lapangan itu seperti ini. Ibu tahu kesulitan kami di lapangan gitu. Untuk seorang supervisor yang sudah 25 tahun bekerja, masa diajarin kayak gitu. Jadi ada itu tadi namanya. Jadi idealismenya dengan kenyataan yang ada. Ya sudah, capek itu capek. Kerjaan kita capek. Tapi di mata atasan, ya yang penting minta tanda tangan selesai gitu. Ya. Beberapa hal seperti misalkan demokrasi tidak demokratis, otoriter gitu. Itu ada idealisme, tapi di lapangan itu ada benturan-benturan yang harus kita terima, dan apabila kita langsung terjang, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Ya itu tadilah, Facebook dia nggak pernah bilang betapa sulitnya bikin program, tapi dia langsung apa yang Anda pikirkan tulis aja di situ. Jadi di mata customer itu kami melayani Anda. Di mata customer itu pokoknya kalau Anda naik Fortuner itu adalah dunia milik Anda. Imbalannya apa? Akhirnya orang banyak beli dan kamu peroleh pendapatan gitu. Jadi ada beda antara tadi ngono yo ngono, ning ojo ngono gitu. Karena apapun ceritanya, apapun alasannya, raja kita adalah konsumen. Kalau di dalam perusahaan itu atasan kita adalah yang harus kita hormati. Teman-teman kita kasih senyum gitu. Kalau bicara idealisme rumah itu nanti di tempat tersendiri gitu. Jadi ini bukan masalah bohong ya Mas, tapi saya gambarkan begini. Anda hari ini dapat bonus hadiah lah 10 juta rupiah. Kan hati Anda senang sekali. Anda bawa uang tunai di tas, pulang naik motor, membayangkan mau ketemu istri, mau memeluk istri, mau gembira. Namun ketika jenengan sampai di gang, itu banyak orang berkerumun, banyak kursi-kursi ditata. Ternyata tetangga depan rumah Anda meninggal. Lalu Anda masuk rumah dan Anda masih mau sesuai pikiran Anda, langsung gembira-gembira, bersorak-sorak, bersyukur alhamdulillah dapat bonus, dapat hadiah. Kan enggak kan, mesti kan jenengan keluar dulu, ikut sedih dengan yang lainnya. Apakah itu bohong, itu jelek? Jadi bukan seperti itu. Jadi kita harus bohong bahwa kita lagi senang kepada tetangga kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
turut berbela sungkawa. Itu bohong kan? Nah, jadi Anda pura-pura happy di kantor. Itu bukan Anda berbohong. Walaupun di rumah banyak utang. Bukan Anda tidak polos. Bukan berarti Anda tidak terus terang, tidak. Tapi kantor ini adalah profesional. Anda harus memisahkan urusan rumah dengan urusan kantor. Urusan hati Anda dengan kewajiban Anda bekerja gitu. Masa habis tukaran sama suami sama istri di kantor dicurhatin, kan itu kan malah nggak profesional. Itu maksud saya. Jadi sekali lagi bahwa Facebook, YouTube, bahkan Google gitu, semuanya itu mereka itu menampakkan hal-hal baik ke publik, dan publik tidak tahu betapa kerumitan-kerumitan yang ada di dalam internal mereka ya. Satu. Kedua, bahwa yang disampaikan itu adalah kepuasan nasabah, kepuasan konsumen, tapi sejatinya dia menginginkan pendapatan. Jadi ini untuk yang pendapatan ya. Jadi teman-teman jangan malu-malu kucing gitu. Bahwa Anda butuh uang, Anda butuh gitu. Jadi ketika Anda melayani, Anda harus sadar bahwa atas pelayanan ini saya mendapatkan gaji begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.